Jika kamu ingin menyerah, ingatlah kembali apa yang membuatmu berjuang sejauh ini. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Sunil Kumar Gupta. Hari itu, Sunil diwawancara terkait lamaran pekerjaan yang diajukannya ke sebuah penjara di India. Karena tubuhnya pendek dan kecil, mereka mempertanyakan komitmen Sunil karena di tempat ini dipenuhi penjahat kelas kakap dan sangat berbahaya. Dengan dukungan keluarganya yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, Sunil memantapkan tekadnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh melayani masyarakat dan bangsanya. Singkat cerita, tepatnya tanggal 8 Mei 1981, pertama kalinya Sunil datang ke penjara India bernama Tihar Central. Bertemu dengan kepala penjara, dua pelamar lainnya ditugaskan untuk mulai bekerja. Welcome to Tihar. Welcome, sir. Tapi Sunil yang tubuhnya kecil dituduh telah menyuap dewan. Kepala penjara ini ragu Sunil dapat bertahan, dan karena itu dia menyarankan kepada Sunil untuk kembali pulang saja. Disinilah Sunil diremehkan hanya karena bentuk fisiknya. Tiba-tiba muncul seorang pria bule bernama Charles Sobrach yang bebas lalu lalang di penjara ini. Dia bertanya kepada Sunil apakah benar-benar ingin bekerja di penjara ini. Sunil tidak tahu siapa pria ini, tapi dia bisa membantunya. Sunil sempat melihat seorang napi yang dipukuli para sipir. Tak berselang lama, Charles kembali datang menunjukkan surat bahwa Sunil telah diterima di penjara ini. Sunil lantas dipanggil oleh kepala sipir yang bernama Rajesh Tomar. Tidak satupun petugas yang berani melarang Charles menyalakan Nutbray dengan santuinya. Singkat cerita, Rajesh mengajak 3 sipir barunya untuk berkeliling penjara. Dia memperkenalkan 2 napi senior yang dipercaya sebagai koordinator. Jangan salah, mereka ditakuti karena telah membunuh lebih dari 5 orang. Tak main-main, jumlah narapidana di penjara ini mencapai 1.300 orang. Jika seorang napi menangkap dan membunuh ular, mereka akan mendapat remisi 15 hari. Dan inilah penampakan orang-orang yang disebut sampahnya masyarakat. 2 orang napi ini saling memperebutkan ular yang dibunuh. Tapi, hanya salah satu dari mereka yang berhak mendapatkan remisi. Karena itu, Sunil ditugaskan untuk mencari tahu siapakah pemenangnya. Mereka adalah Sarju dan Nila yang saling mengklaim dengan ular tersebut. Tiba-tiba, ini yang dilakukan si Nila. Rajesh memberitahu 2 sipir baru ini bahwa Nila anggota geng Tyagi. Tapi Rajesh tidak peduli, aturan akan tetap dia tegakkan. Karena itu, sipir baru yang bernama Nahia ditugaskan Rajesh untuk mencambuk si Nila. Keesokan harinya, Rajesh mengajarkan kepada Sunil tentang keberanian di depan tahanan agar dia dihormati oleh mereka. Hari itu, Sunil tidak akan diizinkan pulang sampai dia menemukan napi yang benar-benar berhak mendapatkan remisi. Di sini terungkap bahwa di dalam penjara ini terdapat banyak kelompok gangster. Namun, hanya 3 gangster yang dianggap paling berbahaya. Pertama adalah geng Tyagi yang mendominasi penjara dengan pimpinannya yang bernama Sani Tyagi. Tak segan-segan mereka akan menghabisi napi yang berani macam-macam. Di dalam penjara ini, mereka juga menjalankan bisnis peredaran narkoboy. Keluar masuk uang dikendalikan oleh mereka termasuk kontrak pembunuh bayaran. Dan si kepala sipir Rajesh menerima bagian suapnya. Tak hanya napi, para sipir pun takut kepada Tyagi. Saingan geng Tyagis adalah geng Hadi yang dipimpin oleh Anil Rana. Mereka menjalankan bisnis perdagangan minuman keras. Tapi Anil Rana memiliki koneksi politik ke seluruh dunia. Yang ketiga adalah geng Sardar, pimpinannya bernama Gurtej Singh. Kelompok ini lebih santuy, tidak mau terlibat dengan geng manapun. Karena itu Sardar dianggap sebagai duri.
Singkat cerita, Sunil bertanya kepada beberapa tahanan, siapakah yang telah membunuh ular itu. Kebanyakan dari mereka menjawab, Nila, tapi dengan raut wajah penuh ketakutan. Sementara itu, Sarju meminta dipindahkan ke barak lain karena dia takut geng Tiagi membunuhnya. Sunil lalu bertemu dengan Charles di dalam sel mewahnya. Dia meminta bantuan Charles untuk membuktikan bahwa Sarjulah yang telah membunuh ularnya. Tapi sebelum itu, Charles meminta Sunil berterima kasih dulu atas apa yang sudah dia lakukan. Dari harian Indian Express diberitakan bahwa ternyata Charles Sobrach adalah penjahat internasional yang kerap kali dengan mudahnya meloloskan diri dari dalam penjara di seluruh dunia. Ditulis juga, Charles telah memeras kepala penjara Tihar dan wakilnya, hingga dengan leluasa dia keluar masuk penjara ini kayak rumah kontrakan. Kepala penjara langsung syok. Dia takut Kementerian Dalam Negeri akan turun tangan menggelar sidak ke penjaranya ini. Sesuai yang ditakutkan, di malam hari, Mendagri tiba-tiba datang ke penjara ini. Karena kepala penjara dan kepala sipir tidak ada di tempat, Sunil yang langsung menyambutnya. Salah satu petugas langsung membangunkan rekan-rekannya. Mendagri langsung masuk ke dalam penjara untuk menggelar sidak. Terlihat seorang napi dari geng Tiagi menyiapkan senjata tajam. Menteri lalu melihat si Charles yang ditempatkan di dalam sel biasa. Padahal faktanya tidak seperti itu. Ternyata ada keributan di dalam sel ketika si Nila berniat untuk menyerang Sarju kembali. Tiba-tiba Menteri mendengar teriakan dari para napi. Menteri ini marah setelah melihat dengan kepala sendiri tahanan ini sedang mabuk. Hey. इसने शराब पे रखी है इसको जेल में शराब Alhasil, napi itu dipukuli di keesokan harinya dan Sunil yang kena imbas diomeli oleh kepala penjara dan kepala sipir. Meskipun Sarju yang membunuh ularnya, tetap saja Rajesh menyebut Nila yang membunuhnya. Kepala sipir ini tidak ada bedanya dengan oknum yang membela penjahat, dan seperti ular berbisa yang menggigit dan meracuni korbannya. Akhirnya, Sunil diskors oleh kepala penjara. Tapi kali ini, dia tidak mau meminta bantuan Charles meskipun dia berterima kasih atas penawarannya. Sunil lalu pulang ke rumah untuk merawat ayahnya. Sunil melihat berita bahwa kepala penjara Tihar telah dipecat dari jabatannya. Suatu hari, Sunil kembali dipanggil oleh kepala penjara yang baru untuk bekerja lagi di penjara ini. Karena informasi sesat yang diberikan Rajesh, Sunil dianggap sebagai penyebab dipecatnya kepala penjara sebelumnya. Dalam waktu dekat, ternyata penjara ini akan melakukan eksekusi mati terhadap dua narapidana bernama Ranga dan Bila dengan cara digantung. Beritanya pun menghiasi surat kabar di seluruh dunia karena menyorot perhatian publik. Mereka harus memastikan semuanya berjalan lancar. Jika tidak, mereka kembali akan kena getahnya. Sunil lalu diberitahu tentang jurnalis terkenal bernama Pratibha Shihab. Presiden hingga kepala negara pun sering membaca artikelnya. Karena perintah dari Mahkamah Agung, jurnalis itu akan mewawancarai dua terpidana mati. Faktanya, selama 5 tahun terakhir, belum pernah ada narapidana yang dihukum mati di penjara ini. Sipir ini meminta Shihab untuk mencatat pertanyaannya saja sesuai protokol. Di sini Pratibha menceritakan banyak keganjilan terhadap eksekusi kedua terpidana karena mereka mengaku tidak bersalah. Bahkan mereka mengaku telah disiksa dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kasus yang menjerat keduanya terungkap di sini. Kala itu, pelajar bernama Geta yang berusia 16 tahun dan Sanjay yang berusia 14 tahun, mereka menumpang mobil Ranga dan Bila. Keduanya dibawa ke tempat yang sepi. Di sanalah si Bila beraksi, memperkaos dan membunuh kedua korban. Sedangkan Ranga hanya menyaksikan dari jauh. Tapi kesaksian mereka di pengadilan sempat berubah-ubah. Ranga sempat mengajukan banding di pengadilan menyatakan bahwa dia dipaksa mengaku. Entah mana yang benar, inilah yang mempengaruhi psikologis Sunil. Satu hari menjelang eksekusi, Bila meronta-ronta tidak terima dengan keputusan pengadilan.
Sedangkan Ranga jauh lebih tenang seakan dia menerima keputusan tersebut. Shihab akhirnya diberi kesempatan untuk menemui langsung terpidana mati. Dia bertanya kepada Bila yang terus menangis, mengaku tidak bersalah, tapi dia tidak mau menceritakan kejadian yang sebenarnya, bahkan Bila tidak mengajukan banding. Sunil akhirnya meminta jurnalis ini untuk pergi karena waktunya sudah habis dan Ranga sendiri menolak diwawancarai. Terlihat petugas sedang mempersiapkan tiang gantungnya. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Si Bila terus menangis, berbeda dengan Ranga yang sangat tenang. Dari mulai sipir, kepala penjara hingga hakim dan dokter sudah standby tepat di depan tiang gantung. Tepat jam 6 pagi, kepala penjara menjatuhkan sarung tangan merahnya. Dan ini yang terjadi. Bila dipastikan meninggal dunia. Keanehan terjadi pada si Ranga yang denyut nadinya masih aktif. Kepala penjara pun heran, termasuk semua orang yang hadir. Rajesh menduga Ranga menggunakan teknik bertahan nafas. Lagi-lagi Sunil yang disalahkan oleh kepala penjara. Hingga matahari terbit, ternyata denyut nadinya masih aktif. Disinilah Rajesh kembali melakukan tindakan kejam dengan menyuruh anak buahnya untuk menarik kakinya si Ranga. Sunil sampai pergi karena tidak kuasa melihatnya. Di depan awak media, Sunil menyampaikan proses hukuman mati terhadap kedua terpidana sudah dilakukan dengan lancar. Tapi hati nuraninya bertolak belakang, menyaksikan kebiadaban yang dilakukan Rajesh. Malam itu, penjara Tihar dihebohkan dengan kaburnya 180 anak-anak mahasiswa yang dijadikan tahanan. Tersisa 70 mahasiswa lagi yang ditahan di penjara ini. Mangat menjadi sasaran kemarahan kepala penjara karena malam itu dia yang bertanggung jawab. Film pun mundur. Hari itu, penjara dipenuhi para mahasiswa yang ditahan karena menggelar unjuk rasa menentang pemerintah. Karena orasi yang disuarakan begitu keras, Vipin yang emosi langsung menampar salah satu mahasiswa. Vipin menyuruh Sunil untuk lebih tegas lagi karena ini penjara bukan toko kelontong. Para mahasiswa ini mendekam ditempatkan di dalam sel dengan napi para penjahat. Kepala penjara mendapat perintah untuk memindahkan terpidana mati kasus teror Ridau bernama Makbul ke sel biasa, termasuk dua bersaudara yang bernama Kartar dan Ujagar. Cuma mereka khawatir orang-orang ini mempengaruhi tahanan lainnya. Hari itu, para mahasiswa yang ditahan diizinkan untuk dikunjungi sanak famili. Kesempatan ini dimanfaatkan sipir untuk mendapatkan jatah suap. Pagi itu, petugas kantin penjara memberitahu Sunil tentang Kartar dan Ujagar yang divonis mati setelah ditugaskan membunuh istri dari Dr. Jen. Kembali ke saat 180 mahasiswa yang berhasil melarikan diri. Kepala penjara meminta laporan dari si Mangat kenapa mereka bisa melarikan diri dan siapa yang menjadi dalangnya. Jika Mangat gagal, dia akan kembali dikirim ke kampungnya. Dalam proses penyelidikan, Mangat yang emosi memukuli salah satu tahanan. Karena Charles ahlinya dalam melarikan diri, Sunil datang ke selnya untuk bertanya bagaimana cara melarikan diri dari penjara ini menurutnya. Setelah was-was dalam bahasa psikologis yang sulit dipahami, akhirnya Sunil bertanya kepada salah satu tahanan yang membeberkan semuanya. Jadi, ketika keluarga mahasiswa itu berbondong-bondong datang ke penjara, petugas hanya membedakan mereka melalui stempel yang ditempelkan di lengan. Padahal ketika berkeringat, stempel tersebut dengan mudahnya ditempelkan ke lengan orang lain. Jelas sekali prosedur dan keamanan bodoh yang dibuat penjara. Alhasil, 180 mahasiswa itu dengan mudah keluar dari penjara setelah menunjukkan stempel di lengannya. Karena Mangat yang dianggap berhasil menyelidiki temuan ini, hukumannya pun dibatalkan. Padahal, Sunil yang telah membongkar modus yang dilakukan para tahanan itu. Tidak percaya lagi kepada kepala sipir yang mementingkan uang sogokan, kali ini, kepala penjara memberi amanah kepada Sunil untuk membuat proposal pembuatan penghalang antara tahanan dan pengunjung. Dari awalnya sipil yang diremehkan, perlahan tapi pasti Sunil membuktikan dia mampu memperbaiki sistem di dalam penjara ini menjadi lebih baik. Bahkan banyak tahanan yang menaruh hormat kepadanya.
Pembangunan penghalang untuk pengunjung pun sudah dimulai. Tampak si Rajesh melotot ke arah Sunil. Suatu hari, seorang napi menemukan sebuah bola tenis dan setelah dibuka, ternyata isinya paket narkoboy. Ternyata si Vipin main selingkuh dengan istrinya kepala penjara. Giliran anggota geng Tiagi yang mencari bola narkoboy tersebut, ternyata menemukannya sudah rusak. Bos mereka menuduh kelompok Hadis yang mencurinya. Akibatnya, salah satu anggota Hadis menjadi korban pembunuhan. Sedangkan napi yang menemukan narkoboy tersebut malah mendapatkan cuan. Karena pertikaian di antara dua geng, Rajesh mempertemukan kedua pimpinan mereka. Keduanya saling menuduh satu sama lain karena masalah bola narkoboy. Rajesh meminta mereka melakukan gencatan senjata sampai dia mencari tahu fakta yang sebenarnya. Rajesh hanya percaya kepada Mangat dan Vipin, dan karena itu dia tidak mau Sunil dilibatkan dalam masalah ini. Untuk pertama kalinya, Sunil kencan dengan seorang wanita cantik. Tiba-tiba dia dipesankan daging kambing, padahal Sunil ini vegetarian. Tidak mau mengecewakannya, Sunil langsung makan daging tersebut. Penggeledahan dilakukan sipir untuk mencari tahu siapakah yang telah mencuri narkoboynya milik Tiagi. Ternyata, Mangat sudah mengetahui pelakunya, si Johal yang menyembunyikan paket tersebut di dalam ikat kepalanya. Sunil memergoki si Vipin yang menyelinap keluar dari rumah dinasnya kepala penjara. Sunil pura-pura tidak melihat ketika kepala penjara bertanya apakah dia melihat seseorang keluar dari rumahnya. Sunil lalu bertanya langsung kepada si Vipin apa yang terjadi antara dia dan istrinya kepala penjara. Karena dia tidak mau mengaku, Sunil mengingatkan kepadanya untuk mengakhiri perbuatannya. Singkat cerita, Vipin melangsungkan pernikahan dengan wanita pilihan orang tuanya. Vipin bertatapan dengan istrinya kepala penjara sebagai selingkuhannya yang tidak ada orang lain yang tahu. Sementara itu, di dalam penjara terjadi kerusuhan karena geng Tiagi tidak sabar ingin menemukan pelaku yang telah mencuri barang mereka. Istri dari kepala penjara ini sangat cemburu karena Vipin menikahi wanita lain. Sunil menenangkannya karena dia tidak mau Vipin mendapat masalah besar. Karena geng Tiagi dan Hadi tidak menemukan pencurinya, mereka menuduh kelompok geng Sardar sebagai pelakunya. Hampir saja terjadi peperangan di antara geng sampai Mangat datang. Tidak mau perang antar geng kembali meletus, Rajesh mengumpulkan 3 pimpinan untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Tiagi tetap bersikeras akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya. Hari itu, Vipin memberi hadiah anting kepada selingkuhannya, tapi tidak mau dia terima karena Vipin ingin mengakhiri hubungan. Saat kepala penjara ini baru saja pulang, dia menemukan anting di atas meja. Setelah melihat cap toko dari dompet emasnya, dia langsung pergi ke toko emas untuk bertanya siapakah nama pembelinya. Malam itu juga, Sunil dipanggil oleh bosnya. Dia curiga Sunil yang berselingkuh dengan istrinya. Sunil mengelak meski bosnya menunjukkan anting itu. Sir, aap galat samajh rahe. Sunil langsung dipukulnya, dipaksa untuk jujur. Singkat cerita, kepala penjara memutuskan untuk pindah. सर आपके साथ काम करके बहुत Dia menyalami satu persatu anak buahnya, termasuk mengembalikan antingnya kepada si Vipin. कर लिया शिकी Vipin yang marah sampai memukul Sunil. Dia membeberkan tentang masalah narkoboy dan pertemuan dengan para geng yang seharusnya dirahasiakan dari Sunil. Ditampilkan tragedi pembunuhan keji yang menimpa istri Dr. Jen yang dilakukan Kartar dan Ujagar. Dokter bejat ini ikut ditampar karena dia sebagai dalangnya. कुछ लूटा उठा Di depan polisi, Jen sempat mengelak tapi polisi tidak bodoh. 10 tahun lamanya, Kartar dan Ujagar mendekam di penjara Tihar menunggu eksekusi mati. Menurut Sunil, keduanya berperilaku sangat baik, diam-diam bekerja di pabrik, dan tidak pernah mengganggu siapapun. Jika saja keduanya mampu membayar pengacara yang baik,
mungkin akan lolos dari hukuman mati. Ditambah lagi, mereka hanya dibayar 500 rupiah untuk menghabisi korban. Sunil menemui hakim berharap hukumannya bisa dicabut. Untuk ketiga kalinya, kepala penjara diganti lagi. Rajesh terlibat perselisihan dengan istrinya karena dia terlalu sibuk di dalam penjara tidak peduli dengan kehidupan istri dan anaknya. Begitupun dengan ibunya Sunil yang ngomel karena merendahkan pekerjaan Sunil sebagai sipir penjara yang tidak bisa dibanggakan. Hari itu, beberapa petugas datang ke penjara untuk melakukan audit. Sunil datang menemui pengacara senior yang dulu pernah dia beri payung saat kehujanan, ketika Sunil masih sebagai mahasiswa Fakultas Hukum. Saat itu, dia menawarinya bantuan hukum jika Sunil membutuhkannya. Karena masalah yang terjadi sebelumnya, Sunil sama sekali tidak mau menggubris pertanyaan Mangat dan Vipin. Sunil berjuang untuk mendapatkan pembelaan bagi dua terdakwa agar lolos dari hukuman mati. Sedangkan Rajesh dan anak buahnya membakar berbagai berkas yang dianggap membahayakan mereka dari tim audit, terutama terkait dengan catatan keuangan dapur penjara. Karena proposalnya tidak mau direspon oleh kepala penjara, Sunil langsung menunjukkannya kepada Dirjen Lapas. Proposal bantuan hukum itu Sunil buat untuk menyelamatkan para narapidana yang berasal dari kalangan orang miskin yang tidak mampu membayar pengacara. Salah satunya Kartar dan Ujagar yang seminggu lagi akan dieksekusi mati. Tapi karena Sunil dianggap sebagai sipir penjara biasa yang tidak memenuhi syarat, proposalnya ditolak. Pulang ke rumah, Sunil heran dengan permintaan bibinya yang sedang ngidam ingin dibawakan makanan khusus penjara. Siang itu, dua anggota geng Tiagi memergoki pelaku yang telah mencuri bola narkoboy milik mereka. Bos Tiagi yang marah hampir saja menyiram kepalanya dengan sup cabai pedas. Pelaku langsung diamankan oleh Pala Dusing sebelum nyawanya melayang. Sunil kembali kencan dengan doinya yang tidak mempermasalahkan berpacaran dengan sipir penjara karena Sunil dinilainya sebagai orang baik. Karena tubuhnya yang pendek, Sunil gagal menjadi polisi. Padahal ibunya sangat berharap. Karena itu, Sunil berjanji untuk membuktikan dirinya yang seorang sipir penjara bisa membanggakan kedua orang tuanya. Sunil kembali minta bantuan si pengacara, namun dia malah menugaskan 3 pengacara muda yang belum berpengalaman dari kalangan orang miskin untuk membantu Sunil. Namun ternyata mereka tidak mau bekerja dengan amplop kosong. Kembali ke penjara, Sunil mendapat omelan dari Rajesh karena Sunil sibuk dengan urusannya sendiri, sedangkan sipir lain mempersiapkan dokumen untuk audit. Rajesh menyebut ada masalah dengan laporan keuangan dapur penjara, selisih 10.000 rupiah, akibatnya dibebankan kepada Sunil. Meski Sunil sudah melapor kepada kepala penjara, tidak pernah 1 sen pun tentang kebocoran uang tersebut, tetap saja Sunil kena getahnya. Tiba-tiba bibinya datang ke penjara hanya untuk meminta makanan khusus penjara kepadanya. Karena bibinya beralasan makanan itu untuk menghindarkannya dari kutukan, akhirnya Sunil memberinya 2 paket rantang. Charles kembali menawarkan kepada Sunil berapapun uang yang dia butuhkan. Tapi Sunil memilih untuk menolaknya. Disinilah Rajesh membeberkan apa yang biasa terjadi di penjara ini. Ternyata setiap datang ransum atau stok makanan untuk seluruh petugas dan napi yang ada di dalam penjara, sebagian kecilnya diambil untuk dijual. Uang itulah dibagikan kepada para petugas sebagai jatah menutupi hutang-hutang mereka. Di waktu yang sama, eksekusi mati terhadap Kartar dan Ujagar mulai dipersiapkan. Setelah itu, mereka dibawa ke tiang gantung untuk dieksekusi. Perjuangan yang Sunil coba lakukan untuk menghindarkan mereka dari tiang gantung akhirnya gagal. Dan kini dia pun terjebak dalam jatah makan penjara, termasuk jatah uangnya yang dibungkus dengan kertas koran. Hari itu, para tahanan menggelar unjuk rasa dengan menolak makan demi menuntut kepala penjara memberikan selimut tambahan di musim dingin. Tapi Rajesh tidak mau mengabulkan permintaan para napi, tidak peduli meski para napi ini mati kedinginan. Tak hanya itu, si Vipin sengaja membawa makanan tepat di depan para napi agar mereka menghentikan aksinya.
Tak sejalan dengan tindakan atasannya, Sunil lebih memilih diam tidak berkomentar. Begitupun ketika Sunny meminta bantuan Sunil untuk mengabulkan keinginan para napi, Sunil merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, Mangat mendapat informasi bahwa saudaranya bergabung dengan grup militan. Mangat meluapkan kemarahannya. Di satu sisi, para tahanan yang melakukan aksi mogok makan mulai lemah dan harus segera dilarikan ke klinik penjara. Mereka semua dipaksa minum susu sebelum beritanya viral keluar penjara. Sunil menemukan si Mangat mabok bersama salah satu tahanan. Alhasil, Rajesh pun marah. Mangat disuruh cuti beberapa hari sampai dia benar-benar bisa bekerja kembali. Rajesh beralasan tidak mau memberikan selimut seperti yang dituntut para napi, karena dia tidak mau nanti mereka akan melakukan hal yang sama untuk tuntutan-tuntutan yang lainnya. Salah satu napi dengan bebasnya keluar penjara dengan alasan menghadiri persidangan. Padahal dia bekerja sama dengan sipir yang memberinya waktu 1 jam untuk bertemu dengan cewek yang dia sukai. Tapi cewek ini terkejut dengan kasus pembunuhan yang menjeratnya. Ternyata napi ini mendapat bantuan dari Sunil. Sebagai imbalannya, dia memberitahu sebuah rencana yang dilakukan anggota geng di dalam penjara. Karena itu, Sunil melaporkan kepada Rajesh untuk merazia pabrik. Singkat cerita, Vipin dan anak buahnya memergoki 2 napi yang sedang membuat sajam. Ternyata mereka membuat senjata-senjata itu untuk kelompok Tiagi dan Hadi yang akan menyerang Sardar. Karena yakin masih banyak senjata yang disembunyikan di dalam sel, kepala penjara menugaskan Rajesh untuk segera menggelar razia sebelum perang antar geng benar-benar terjadi. Razia sudah dilakukan, tapi hasilnya nihil. Ternyata si Rajesh tidak setuju dengan razia tersebut karena 2 geng yang selama ini berkomplot dengannya akan marah. Dan dia sendiri yang harus menenangkan mereka. Jika Tiagi dan Hadi bekerja sama, menurutnya itu bagus karena mereka berdamai. Dia tidak peduli jika Sardar yang diserang. Saini menunjukkan bukti bahwa Rajeshlah yang telah menyetujui pembelian selimut dengan harga mahal untuk mendapatkan keuntungan dari penjualnya. Karena itulah jatah selimut untuk para tahanan hanya sedikit. Tapi Sunil menolak untuk melaporkan masalah ini karena dia sendiri yang akan kena getahnya. Disinilah Saini kecewa kepada Sunil lalu melaporkannya langsung kepada Dirjen Lapas. Malam itu, kepala penjara mendapat informasi bahwa diplomat India dibunuh di Inggris oleh pendukungnya Makbul. Karena itu, Makbul yang mendekam di dalam penjara ini akan segera dieksekusi mati dalam kasus teror Ridau, termasuk jasadnya yang akan dimakamkan di penjara ini. Saini kembali dipanggil Dirjen Lapas, namun ternyata di dalam ruangan sudah ada si Rajesh dan kepala penjara. Ternyata Saini yang justru disalahkan oleh para pejabat korup ini. Alhasil, Saini pun dibuat syok dengan ancaman darinya yang akan dituntut termasuk uang pensiunnya disita negara. Malam itu, eksekusi mati terhadap Makbul akhirnya dilakukan. Kemudian, jasadnya dimakamkan di dalam penjara Tihar. Setelah itu, Sunil pergi ke rumahnya Saini. Di luar dugaan, Sunil menemukan akuntan penjara ini sudah bunuh diri. Sebuah penyesalan mendalam yang dirasakan Sunil karena kematian Saini. Kepala penjara mengingatkan Sunil agar kasus bunuh diri Saini jangan sampai bocor ke media. Tapi sisi positif yang Sunil dapatkan, proposal untuk bantuan hukum bagi tahanan miskin telah disetujui. Inilah yang disorot media meski Sunil harus melawan atasannya sendiri. Keluarga Sunil pun membaca berita tentang perjuangan seorang Sunil untuk membawa perubahan di dalam penjara, khususnya hak narapidana miskin di dalamnya. Disinilah ibunya mulai menyadari putranya ini telah membuktikan kesungguhannya meski dia hanya seorang sipir. Mangat hanya bisa melihat saat para tahanan dari kelompok yang menggunakan ikat kepala turban dipukuli oleh petugas sipir. Vipin tidak bisa membangkang karena perintah datang dari si Rajesh. Mangat meluapkan amarahnya kepada si Rajesh setelah dia dan beberapa petugas penjara yang menganut agama yang sama dipindah tugaskan.
Rajesh mengaku berhasil mendamaikan geng Tyagi dan Hadi meskipun Sardar yang menjadi sasaran. Tapi semuanya berubah ketika Sarju memutuskan untuk membunuh Nila, si anggota geng Tyagi. Karena kematian anak buahnya, Sani si pimpinan Tyagi tidak akan lagi berkomplot dengan Hadi, Sardar maupun sipir penjara. Sarju dipukuli habis-habisan oleh Vipin agar mengatakan di mana lagi dia menyembunyikan senjatanya. Dia tidak peduli lagi dengan caranya Rajesh yang terbukti gagal menjaga kedamaian antara geng di penjara ini. Mangat yang makin kecanduan dengan alkohol ternyata bentuk pelampiasan karena adiknya ikut dibantai setelah terlibat dengan militan yang melawan pemerintah. Vipin menugaskan anak buahnya untuk menggali tanah tempat diduga geng Tyagi dan Hadi menyembunyikan senjatanya. Sunil mengejar 2 orang napi yang berlari, sedangkan Vipin mendengar keributan di dalam sel. Di luar dugaan, ini yang terjadi kepada mereka. Keduanya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Rajesh dengan baik-baik meminta Suni tidak menyentuh anak buahnya. Dia tidak peduli jika geng Hadi dan Sardar yang menjadi sasaran. Tapi Sani menolak meski resikonya harus berhadapan dengan seluruh petugas penjara. Rajesh yang marah memutuskan untuk mengaktifkan prosedur penguncian. Tidak boleh ada satupun napi yang boleh keluar dari selnya. Dari mulai makan, mandi, hingga boker harus dilakukan di dalam selnya masing-masing. Termasuk pabrik penjara pun diliburkan. Keputusan tersebut sama sekali tidak disetujui oleh Sunil. Menurutnya, selama ini Rajesh hanya mengambil keputusan atas keinginannya sendiri untuk kepentingan dompetnya. Dari mulai masalah narkoboy, makanan, selimut, hingga Mangat dan juga Vipin yang menjadi korban keegoisannya. Rajesh memberi penawaran kepada bos gengnya Hadi untuk melakukan apa saja kepada Tyagi dan Sardar asalkan tidak menyentuh stafnya. Bos gangster ini setuju asalkan Rajesh menutup seluruh akses bisnisnya Tyagi. Tapi kesepakatan itu rupanya didengar oleh salah satu sipir yang langsung melaporkannya kepada Sani. Malam itu, Rajesh hendak pulang dari penjara dengan putrinya. Tiba-tiba, dia ditodong senjata sambil mengancam untuk membatalkan kesepakatannya. Rajesh merasa terpukul karena mereka telah membuat putrinya syok. Alhasil, istrinya pun marah. Malam itu juga, Sunil membujuk Vipin untuk bekerja sama memperbaiki penjara ini. Tak hanya mereka berdua, tapi Rajesh, Mangat, dan juga Vipin pun setuju. Keduanya menyampaikan rencana mereka kepada Rajesh untuk membubarkan geng Tyagi. Caranya dengan memberi kepercayaan kepada Hadi dan menenangkan Sardar. Karena itu, mereka butuh bantuan Mangat. Singkat cerita, setelah Mangat setuju untuk kembali bekerja, dia langsung menemui pimpinan Sardar. Mereka diminta untuk tetap tenang, tidak ikut campur dengan aksi yang dilakukan Hadi terhadap Tyagi. Setelah itu, Sunil membeberkan rencana berikutnya kepada kepala penjara untuk memindahkan Sani dan beberapa orang kepercayaannya ke penjara lain. Untuk menemukan senjata yang mereka sembunyikan, salah satu anggota geng di Tyagi dibujuk dengan imbalan uang. Dan uang ini berasal dari si dokter dan juga napi kelas B yang diisi para sultan. Sani dan puluhan anggotanya dipindahkan ke penjara lain meskipun menimbulkan perlawanan. Selanjutnya adalah memindahkan para napi sesuai dengan huruf abjad nama mereka masing-masing. Ini dilakukan agar setiap anggota geng berbaur dengan yang lainnya, agar tidak ada lagi konflik di antara mereka karena semua napi kedudukannya setara. Meskipun melelahkan, seluruh rencana yang dibangun oleh Sunil dan rekan-rekannya berhasil mengubah wajah dan sistem di dalam penjara ini jauh lebih tertib, aman dari pertikaian. Alhasil, diperlihatkan di akhir film, seluruh petugas penjara bisa tidur santuy meskipun pintunya terbuka dengan lebar. Dan setelah itu, film pun berakhir.
Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.